Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah pada sarapan? Sudah. Siap buat belajar? Siap. Oke. Kalau misalnya kita udah siap untuk belajar, sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita berdoa. Ayo untuk KM kita pimpin doa, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin Nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa. Hari ini ada yang tidak hadir atau tidak? Hadir semua ya, berarti nggak ada yang sakit, nggak ada? Yang alfa nggak ada? Oke, alhamdulillah berarti semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum memulai pelajaran, sebelumnya kita akan bersama-sama dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari berdiri. Yuk kita berdiri dulu, kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ingat kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya posisinya harus siap dan tegak. Oke, kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk lagi. Nah, tadi kita menyanyikan lagu apa? Lagu Indonesia Raya. Buat apa Indonesia Raya? Kenapa kita harus nyanyi lagu Indonesia Raya? Karena untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Oke. Nah, itu tadi sebelum kita mempelajari pelajaran, kita harus menyanyikan lagu Indonesia dulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Oke, sekarang kita akan menuju ke pembelajaran. Tapi sebelum ke pembelajaran, Ibu minta alat tulisnya, silakan ditaruh di meja, dikeluarkan. Ayo. Kita persiapan belajar.
Ayo, alat tulisnya. Ya, buku sama pulpennya disiapkan. Kita persiapan belajar. Sudah siap belajar? Sudah? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke? Siap belajar? Siap. Oke, sekarang kita akan langsung belajar ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum ke materi hari ini, Ibu akan coba mengulang tentang materi yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kita pelajari hari ini yaitu kata homonim. Apa itu homonim? Nanti kita akan tahu. Nah, yang pertama kita akan coba untuk pelajari dulu. Kita kemarin sudah belajar tentang antonim dan sinonim. Ya, udah ada antonim dan sinonim. Nah, di sini Ibu ada beberapa kata nih. Coba kamu perhatikan katanya. Kira-kira pasangannya yang mana? Coba lihat katanya. Di situ ada kata tolong, ada kata senang, ada kata bertemu, berjumpa. Nah, coba dilihat kira-kira di situ kira-kira ininya apa? Pasangannya. Tolong pasangannya dengan apa? Bantu. Senang pasangannya dengan apa? Bahagia. Bertemu pasangannya dengan? Pertanyaan yang kedua, apakah arti yang kamu pasangkan sama? Sama nggak artinya? Sama. Bu, kalau misalnya tolong kan bisa juga kata bantu, berarti artinya sama. Disebut apa coba pasangan kata itu? Kalau persamaan berarti apa? Sinonim. Kalau lawan kata berarti antonim. Masih ingat? Masih. Jadi ada sinonim dan ada antonim. Pernah nggak tahu ada tulisan kata yang sama tapi artinya berbeda? Apa contohnya? Nah, ini coba sebutkan yang kamu ketahui. Ini kita udah masuk ke dalam materi yang namanya apa? Tadi materi apa yang pertama tadi Ibu bilang? Homonim. Pernah nggak sih kalian tahu nih, katanya sama Bu, tapi itunya berbeda. Artinya beda. Contohnya apa tadi? Bisa. Katanya sama Bu, bisa, tapi artinya beda. Bedanya apa? Ada bisa ular, artinya racun, ada bisa, saya bisa baca buku, itu sama kan, sama-sama bisa, tapi artinya beda. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya kata yang dia punya satu, tapi artinya banyak. Jadi dia satu, misalnya bisa, cuma dia punya arti yang berbeda. Bisa tergantung kalimat yang menambahkannya. Nah, itu jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu apa? Homonim. Oke. Sebelumnya kita akan coba, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita itu ada 2 hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan pengelompokan kata, peserta didik mampu menjelaskan makna kata dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi,
Peserta didik dapat memahami kata-kata yang memiliki makna jamak dengan benar. Jadi ada dua. Kita hari ini tujuan pembelajarannya yaitu pengelompokan kata. Jadi kita akan tahu nih, kata homonim itu apa aja sih. Yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang kalimat yang membuat makna kata. Jadi ada dua yang kita pelajari ya. Tujuan pembelajaran kita ada berapa? Dua. Nah, diingat-ingat tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau sudah tahu tujuan pembelajarannya, kita bisa langsung masuk ke materi. Apa di sini? Homonim. Apa itu homonim? Kurang keras bacanya. Apa homonim? Kata yang bentuk dan bunyinya sama, tapi artinya beda. Kata yang bunyi dan bentuknya sama, tetapi punya arti yang berbeda. Contohnya banyak sekali yang kita tahu sebenarnya. Kita tahu, tapi kita nggak tahu. Maksudnya tuh, kita tuh padahal tahu itu tuh kata tuh punya makna banyak gitu. Tapi kita nggak tahu nih namanya apa. Nah, sekarang kita belajar. Kalau kata yang punya makna banyak itu namanya homonim. Homonim. Homonim adalah kata yang bentuk dan bunyinya sama, tapi artinya berbeda. Contohnya, bunga. Ini ada contoh kata homonim. Contoh kata homonim ada di sini, Ibu, ada 3. Ada apa aja? Bunga, terus tahu, terus bisa. Sama tidak? Katanya sama. Bunyinya juga sama, Bu, bunga. Ya kan? Tapi dia punya arti yang berbeda. Dia punya 2 arti yang berbeda. Apa aja? Yang pertama bunga tanaman. Pernah kan tahu kan bunga? Tanaman, Bu. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang keduanya, tambahan uang pinjaman di bank. Pernah dengar nggak? Kalau minjem uang di bank tuh ada bunganya. Pernah dengar? Nah, itu 2 kata dari yang namanya bunga. Bunga itu ada 2. Yaitu maknanya ada yang tanaman, ada yang menunjukkan tambahan uang dari bank. Yang kedua ada kata apa? Tahu. Bu, tahu kan kalau misalnya itu tahu, Bu, bukan tahu. Kan KBBI-nya tahu. Ya, kita belajar tentang KBBI. KBBI itu bukan tulisannya tak sama TAU, bukan. Tapi tahu. Tahu itu ada 2 makna. Yang pertama mengerti, yang kedua makanan dari kedelai. Siapa yang nggak tahu-tahu? Iya, nggak tahu-tahu. Apa coba? Siapa yang nggak pernah makan tahu? Tahu kan tahu? Tahu makanan yang dari kedelai? Iya, bingung kan, Bu? Tahu yang apa, Bu? Nah, itu tahu tuh karena punya 2 makna. Saya tahu, Bu, ada orang jualan di situ. Berarti kalau itu mengerti. Saya tahu, Bu, apa yang Ibu menjelaskan. Berarti itu artinya mengerti. Kalau misalnya tahu yang dimakan, yang di tukang sayur, itu baru artinya tahu dari makanan. Tahu itu jadi punya 2 makna. Tulisannya sama, tahu. Sama kan? Kalau kata depannya diganti, saya tahu, ya berarti mengerti. Kalau saya makan tahu, berarti tahunya makanan. Itu perbedaannya. Yang ketiga yaitu bisa. Ini sama-sama bisa nih. Ya kan? Ada bisa racun ular. Ada bisa mampu melakukan sesuatu. Sama kan? Ingat, homonim adalah kata yang bunyinya sama, ejaannya sama, tapi maknanya berbeda. Ini sama ejaannya, sama juga bunyinya.
tapi dia punya makna yang berbeda. berbeda. Itu namanya homonim. Paham sampai sini kata homonim? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, kalau tidak Ibu lanjut ya. Nah, ini adalah contoh kalimat homonim. Kalau tadi kita udah mengetahui katanya, sekarang kita akan mengetahui kalimatnya. Homonim itu maknanya berbeda tergantung dari kalimatnya. Contoh, yang tadi ada bunga, Bu. Nah, ini contoh kalimatnya. Yang pertama maknanya, Ibu membeli bunga mawar di pasar. Bunga mawar berarti menunjukkan bahwa bunga itu maknanya apa? Tumbuhan. Berarti menunjukkan bahwa bunga itu maknanya tumbuhan. Berarti itu kata homonim yang pertama. Kalau yang kedua, ayah mendapatkan bunga dari menabung di bank. Itu bunganya berarti menunjukkan kelebihan uang dari bank. Nah, itu makna yang kedua. Jadi ini adalah contoh kalimat dari kata bunga. Yang pertama menunjukkan tumbuhan, yang kedua menunjukkan kelebihan dari bank. Selanjutnya ada kata apa di situ? Apel. Tulisannya sama, diajarnya sama. Cuma paling kalau bunyinya kadang kita menyebutkannya ada dua ya, ada apel, ada apel. Ya, tapi sama-sama ini penulisannya sama. Yang kata pertama apa? Dika makan satu buah apel merah. Yang pertama, Dika makan satu buah apel merah. Berarti apel di sini menunjukkan apa? Makanan. Makanan yang merupakan jenis buah. Kalau yang kedua, sekolah akan mengadakan apel bendera hari Senin. Apel dalam artian yang kedua maknanya apa? Apa? Kalau hari Senin kita ngapain? Upacara. Kalau upacara itu ada upacara bendera. Kalau apel itu baris sebelum kita melaksanakan upacara, atau upacaranya biasanya kadang diganti nih. Kita nggak upacara, Bu, tapi kitanya apel aja. Kayak kemarin kita sempat apel kan? Tidak upacara. Nah, itu apel. Namanya apel yang kedua yaitu baris berbaris. Itu apel yang kedua. Yang ketiga ada kata apa? Tahu. Tadi kan Ibu udah bilang ada kata tahu. Tahu itu ada dua maknanya. Yang pertama tahu apa? Tahu memang makanan. Yang kedua tahu mengerti. Contoh katanya, Ibu memasak tahu goreng untuk makan. Itu berarti katanya berupa apa maknanya? Makanan. Yang kedua, saya tidak tahu siapa yang memanggil tadi. Itu berarti kan kita tahu, mengerti atau tidak. Itu ada dua kata. Paham sampai sini kalimat? Ingat, kalimat homonim itu mempengaruhi makna dari kata homonim. Ya, ini memasak tahu berarti tahunya berupa makanan. Yang tadi memanggil berarti tahunya merupakan mengerti atau tidak. Itu ada kata homonim, ada kalimat homonim. Kata homonim adalah kata yang apa? Apa? Ejaannya sama, bunyinya sama, maknanya berbeda. Makna berbeda dari kata homonim tergantung pada kalimatnya, ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut? Kata homonim di sekitar kita banyak ya? Ada yang mau tanyain? Tidak? Oke. Kalau tidak, Ibu lanjutkan ke selanjutnya.
Oke, Ibu ada sebuah lagu. Nah, kenapa kita nyanyiin lagu ini? Biar kita ingat terus, apa sih itu homonim? Tahu nadanya anak kambing saya? Yang mana di mana anak kambing saya, itu tahu? Nah, Ibu akan nyanyiin dulu. Kamu nanti nyanyi setelah Ibu selesai. Ibu akan contohin satu kali dulu, ya? Oke? Nah, lagunya begini. Katanya sama, ejaannya sama. Bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Katanya sama, ejaannya sama. Bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim. Semua sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim. Semua sama, bunyinya yang berbeda. Bisa? Bisa. Kalau bisa, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Katanya bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Katanya sama, ejaannya sama. Bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim. Semua sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini namanya lagu homonim. Ingat, lagu homonim, katanya sama, ejaannya sama. Bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Itu. Homonim itu adalah itu. Gampang diingat kan? Udah ingat? Udah. Nah, selanjutnya mencari kata homonim. Di sini Ibu punya teka-teki, word wall. Nah, di sini kalian coba cari ada berapa kata homonim yang ada di sini. Coba cari, perhatikan baik-baik. Ada kata tersembunyi di sini. Kata homonim. Coba dicari dulu mana kata homonim yang ada di atas. Bu kasih waktu sebentar, sok nyari. Ketemu? Ada yang bisa nyebutin? Ada yang bisa nyebutin. Gak deh, Ibu mintanya ada yang bisa maju ke depan buat di garis mana kata yang ketemunya. Ayo, sok boleh. Boleh nanti gantian. Coba kata apa? Iya, dilingkarin. Oke, kata yang pertama. Ada lagi? Siapa tadi? Ayo. Wah, pada bisa nih. Oke, selanjutnya. Oh, boleh gantian. Gak apa-apa, nanti tunggu dulu. Oke, selanjutnya tadi, ayo. Mana, ayo? Ada lagi? Oke, ada lagi? Oh, ini dulu. Oke. Ada lagi? Apa? Oh, kurang satu. Ada lagi? Ayo, ada lagi nggak kira-kira? Ayo, ada lagi nggak?
Ada lagi enggak? Siapa yang ketemu lagi? Hah? Sok, boleh. Maju lagi. Apa? Ada lagi? Baru 8. Ada 10 kata tersembunyi di sini. Apa ayo? Ada yang ketemu lagi enggak? Ada lagi? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ih, pintar. 10 ketemu ya. Yang pertama ada kepala. Yang selanjutnya ada bisa. Terus tahu. Terus ini rapat. Ini bunga. Hak. Ini kata homonim. Gampang nyarinya tadi? Bingung nggak? Kalau kita tahu katanya, kita fokus sama katanya. Kata apa ya? Pasti itu gampang ketemu. Oke, hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Itu namanya teka-teki dari kata homonim. Kata homonim teka-tekinya ada banyak katanya ya. Nah, ini Ibu hapus dulu biar nanti kita lanjut ke slideshow selanjutnya. Oke. Tadi udah hebat, udah pada bisa berarti, udah pada ngerti, udah pada paham kata homonim. Tadi udah pada tahu kan? Ih, hebat, berarti itu udah 10. Coba kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat. Yes, oke. Lanjut ya. Kita ke materi selanjutnya. Ini namanya kepengelompokan. Tadi kan kita udah belajar, udah tahu tentang kata homonim kan? Iya. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya kalimat homonim. Jadi nanti, Bu gimana ini? Nah, nanti Ibu kelompoknya ini udah sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Nanti Ibu punya 3 amplop dan ada lembar LKPD. Setiap kelompok memilih satu amplop ya. Nanti ada A, B, dan C. Nanti Ibu juga sekalian membagikan lembar LKPD-nya. Nanti kartu yang ada di amplop itu ditempel di lembar LKPD ya. Di sini ditempel, ini tempel. Lalu kamu cari kalimatnya apa sih? Ya, kalimatnya apa? Dicari, bikin. Paham kan bikin kalimat? Kayak tadi, Ibu memasak tahu goreng. Nah, itu contoh kalimatnya. Ya, paham? Oke. Dimulai dari kelompok yang sebelah. Sini dulu deh. Mau amplop A, B, atau C? Oke, amplop yang C. Ini amplopnya, ini lembar LKPD-nya. Oh iya, Ibu lupa. Dan ini lem untuk menempel. Kelompok ini mau yang mana? Yang B. Oke, yang B. Lem dan lembar LKPD-nya. Yang ini berarti nggak ada pilihan ya. Hanya nomor, hanya huruf A. Nah, ini, dan ini. Paham instruksi dari Ibu? Paham. Coba kalau paham, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ayo. Ya, dibuka amplopnya. Dilihat katanya.
Dilihat katanya, nah ditempel. Ingat, katanya itu kan sama. Nah, katanya itu kan sama. Ingat, katanya itu homonim 1 dan homonim 2 itu sama. Iya, nempelnya di sini. Ini kan ada homonim 1, ada homonim 2. Berarti di sini kalau di sininya tahu, berarti di sininya juga harus tahu. Gitu. Coba di situ kan ada gambar tuh. Ayo. Cari katanya sama dulu, sama mana pasangannya tuh. Cari pasangannya dulu. Pasangan ini apa tulisannya? Cari yang beruang lagi mana? Loh, kan jadi kan berpasang-pasangan, ditempelnya di sini kartu 1, di sini kartu 2. Iya. Iya, nanti ditulis. Kamu cari kalimatnya apa, lalu ditulis di lembar LKPD. Ini kan ada kalimat 1-nya apa, kalimat 2-nya apa. Dibuat kalimatnya, ayo mikir kira-kira kalimatnya apa ya. Itu kan udah ada ya kata yang berpasang-pasangan kan. Nah, kan itu punya makna yang berbeda. Kamu buat kalimat dengan menggunakan kata itu sehingga hasil maknanya berbeda. Ya, nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Siapa aja nama kelompoknya? Iya. Iya, nama kelompok, anggota kelompoknya ada siapa aja sih, ditulis. Ayo, kerjasama, cari maknanya apa? Boleh, kasih nama dulu. Ayo, bekerja sama. Ada yang mikirin makna kata dari ini, ada yang mikirin makna kata dari ini. Nanti baru digabungkan.
Ayo kerjasama ya. Kalau sudah selesai nanti disimpan dulu ya. Kita nunggu semuanya selesai.
Sudah semua? Oh, belum. Ada yang belum, sok. Ditungguin. Ayo, waktunya dikit lagi. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, nanti Ibu minta setiap kelompok untuk maju ke depan satu kelompok. Ya. Nanti bacakan hasil diskusinya di depan. Ingat, saat membacakan suaranya harus jelas, harus keras dan terdengar. Paham? Kita akan mulai dari kelompok yang mendapatkan amplop A. Maju ke depan, ayo. Iya, maju ke depan semuanya, ayo. Maju ke depan. Ayo semua anggota kelompok maju ke depan. Nanti salah satu yang membacakan. Oh, sini sapunya. Aduh, sapunya ke sini. Ayo ke sini barisan. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok A. Oke, gimana nih? Kelompok A dapat kata apa aja? Coba. Gak apa-apa, ayo, berani. Kalimat 1. Ayah sedang memperbaiki genting yang bocor di atap rumah. Itu kata apa? Katanya dulu dapatnya apa? Kata genting. Genting. Nah, bergilir. Kalimat 2-nya apa? Pasien itu berada di dalam kondisi yang sangat genting sehingga harus segera ditangani dokter. Oke, genting yang pertama berarti artinya atap. Genting yang kedua berarti maknanya? Apa yo? Di situ ada tidak? Berada di dalam kondisi yang sangat genting. Terus yang kedua kata apa? Bunga. Bunga arti makna yang pertama apa? Ibu menanam bunga mawar di halaman rumah. Oke, yang keduanya? Bank itu memberikan pinjaman dengan bunga yang cukup rendah. Oke, lanjut. Coklat. Dina membeli sepotong coklat untuk adiknya. Tas baru Rani berwarna coklat. Oke, berarti ada 3 kata ya. Apa aja tadi? Genting, bunga, dan coklat. Beri tepuk hebat dulu buat kelompok A. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat. Yes, tepuk tangan buat kelompok A. Sok boleh duduk lagi. Oke, selanjutnya kalau maju ke depan gak usah malu-malu ya. Gak apa-apa, kan itu udah diskusiin bersama, hasilnya udah tahu bersama. Jadi gak usah malu-malu kalau maju ke depan ya. Oke, yang kedua, boleh yang dapat amplop B. Sok boleh maju ke depan. Gak apa-apa, maju ke depan. Pegang. Oke, dapatnya kata apa aja nih? Beruang. Oke, sok boleh di gini ya. Nanti majunya tuh begini. Perkenalkan, saya dari kelompok B, saya dapat kata beruang, dapat kata ini dan dapat kata ini gitu. Coba. Halo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Halo, saya dari kelompok B.
Ya. Kata beruang, kabur, apel. Oke, kalimatnya coba disebutkan. Kalimat 1, beruang itu sedang mencari madu di hutan. Kalimat 2, Pak Darto terkenal sebagai orang beruang di kampungnya. Oke. Kalimat 1, pencuri itu berhasil kabur dari kejaran polisi. Kalimat 2, tulisan di papan tulis itu terlihat kabur karena spidolnya sudah habis. Ya. Kalimat 1, Abi membeli 1 kilogram apel di sekolah. Kalimat 2, setiap hari Senin siswa mengikuti apel bendera di sekolah. Oke, tepuk tangan buat kelompok B. Boleh duduk. Itu kayak tadi ya. Jadi kalau maju itu kita perkenalkan, saya dari kelompok ini, saya dapat kata ini. Kata ini kalimat 1, kalimat 2 gitu. Oke? Sekarang terakhir. Regu C, boleh maju. Geser ke sini dong, ke tengah. Nggak apa-apa lah, kenain fokus sedikit. Oke, kalau enggak ibu tutup dulu infokusnya. Sok, ayo ke tengah. Kamu aja. Ayo. Gak mau. Udah, nggak apa-apa. Yuk. Boleh, kalau mau gantian boleh. Untuk memukul papan. Apa Kalimat itu? 2. Kata apa dulu? Katanya apa disebutkan? Palu. Palu. Kalimat 1? Ayah menggunakan palu untuk memukul papan. Kalimat 2, liburan kali ini kami akan berkunjung ke kota Palu. Bulan. Malam ini bulan terlihat sangat terang. Kalimat 2, Ani lahir pada bulan Mei. Rapat, guru dan orang tua murid mengadakan rapat di aula sekolah. Rapat, pintu itu tertutup sangat rapat. Oke, berarti tadi dapat kata apa aja? Palu, bulan, rapat. Oh, palu, bulan, dan rapat. Ada 3. Oke, tepuk tangan buat kelompok C. Boleh duduk. Oke, paham ya? Kata homonim dan kalimat homonim sampai sini paham? Oke, nah selanjutnya kalau sudah paham, tadi ada berapa kata homonim? Berarti yang satu kelompok tadi dapat berapa? Dapat 6, dapat 3. Tapi karena ada 2 makna jadinya 6, kan katanya sama. Ya kan, ada 3 kata. Nah, itu adalah kalimat homonim. Tepuk hebat dulu buat kita semua. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Hebat, hebat. Yes. Oke, yang ibu akan coba tadi. Dapat apa aja tadi katanya? Genting, bunga, dan coklat. Genting, ada yang genteng, ada yang keadaan darurat. Tadi udah bagus. Ada coklat. Terus B tadi dapat kata apa? Beruang, kabur, dan apel. Beruang itu bisa hewan, bisa banyak duit. Beruang gitu kan. Beruang gitu. Ada 2. Sama kan tulisannya? Beruang semua, tapi yang pertama beruangnya hewan, yang kedua beruangnya banyak beruang. Yang ketiga tadi yang kelompok C dapat kata apa aja? Palu, bulan, rapat. Palu, ada tahu yang kalau mukul itu? Apa paku pakai palu? Nah, itu Palu yang pertama. Yang kedua kota Palu. Pernah ke kota Palu enggak? Sama, ibu juga enggak. Iya, ibu juga belum. Nanti barangkali kita punya uang, kita jalan-jalan. Oke, paham ya kata homonim? Oke, kalau sudah paham, lembar yang tadi bisa dikumpulkan ke ibu.
Oke. Oke, coba ya ibu lagi nih, ngeliatin lagi nih. Kelompok yang pertama ada genting, ada bunga, ada coklat. Yang pertama itu genting. Tutup atap rumah. Atap rumahnya pakai genteng nggak? Genting. Nah, itu tulisnya genting. Ada genting juga keadaan darurat. Nah, itu ada 2. Contohnya nih, Ibu bacain lagi. Ayah sedang memperbaiki genting yang bocor. Berarti genting atap rumah. Yang kedua, pasien itu berada dalam kondisi genting sehingga harus diperiksa dokter. Berarti gentingnya keadaan darurat atau situasi berbahaya. Yang kedua ada bunga, tumbuhan berwarna-warni. Ada bunga, imbalan jasa dari bank. Tadi itu udah bagus ini kelompoknya siapa ini? Ada Raisa, Dian, Syifa, Saina, Adam, sama Zaki. Tepuk tangan. Oke, yang kedua ada yang namanya palu. Tadi Ibu udah jelasin kan? Ada palu yang buat maku, ada palu yang nama kotak. Ada bulan yang ada di apa? Di apa? Di langit. Ada bulan yang ada di langit, ada bulan yang menunjukkan kalender. Itu satuan waktu dalam kalender. Terus ada lagi rapat. Ada rapat orang tua murid atau guru sedang rapat. Ada yang barisan itu sangat rapat, berarti sangat nempel rapat. Ada 2. Ini dari kelompok Najwa, Nabila, Najwa, Rafaldo, Hafiz, dan Zakia. Tepuk tangan buat kelompoknya. Selanjutnya ada dari kelompok mana ini? Oh, kelompoknya Aura, Ulfah, Aisyah, Zahra, Ramadan, dan Dimas. Ada beruang, salah satu jenis binatang buas. Ada beruang memiliki banyak uang. Terus ada kabur. Kabur dalam artian dikejar, misalnya dikejar hewan. Kabur. Nah, itu kabur. Yang kedua, kabur kalau ngelihat tulisan itu nggak jelas. Itu juga namanya kabur. Terus yang terakhir ada apel. Tepuk tangan buat kita semua, kalian hebat. Hebat, udah bisa menyelesaikan dengan baik. Kalimatnya juga sudah paham mana makna yang satu dan mana makna yang kedua. Itu udah bagus, berarti Ibu anggap kalian paham. Nah, untuk itu, karena paham, Ibu punya di sini ada soal evaluasi. Satu orang akan mengerjakan satu soal evaluasi. Nanti di sini jangan lupa ditulis nama. Namanya siapa, lalu diisi soal evaluasi. Kalau tadi kita tugas kelompok, nah di sini kita adalah tugas mandiri. Jadi satu orang mengerjakan satu. Paham? Oke. 4, 5, 6. Oke, boleh dibagi satu-satu. Ini nanti bentuknya pilihan ganda. Kamu pilih sesuai dengan kamu tahu dan sebisanya. Tidak usah mencontek ke kanan ke kiri. Oke, boleh. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, kerjakan sebisanya, jangan lupa namanya ditulis ya. Biar Ibu tahu nanti ini punya siapa, ini punya siapa, buat jadi penilaiannya.
Boleh dilingkarin atau boleh disilang. Itu kan PG, A, B, C, D. Dia menutup pintu rumah, dia menutup dengan baik. Andi pergi ke sekolah. Sekolah itu sangat besar. Dia membeli buku baru. Buku itu dipinjam oleh adik. Iya, disilang. Disilang jawabannya. Hak itu tadi ada yang hak itu ada yang hak itu ada dua kan? Ada yang hal yang kita dapat, ada hal yang ini sepatu, ujung sepatu itu hak. Itu maknanya ada dua. Ada 10 soal ya. Memiliki arti yang berbeda. Setiap warga negara seperti itu sudah bagi ucapan harus diterima. Kewajiban harus dilakukan. Izin Ayo diisi sebisanya. Disilang. Dikerjakan, bisa disilang, bisa dilingkari sebisanya. Boleh disilang juga boleh. Iya, A, B atau C. Sebisanya ya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan.
Oke, boleh duduk lagi ya. Ya. Ayo yang belum 1 menit lagi. Nah. Ayo duduk lagi ke tempatnya yang sudahnya. Oke? Ayo, sudah? Sudah semua belum? Belum, ada yang belum. Sudah? Oke, sudah evaluasinya? Nah, setelah ini, coba lihat lagi, perhatikan ke layar proyektor. Coba. Ibu mau tanya, gimana sih pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Terus? Seru. Terus? Apa lagi? Susah nggak? Enggak. Apa lagi ya? Apa lagi? Udah, itu aja. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa aja? Apa itu homonim? Apa? Iya, kata yang sama, ejaannya sama, bunyinya sama, maknanya berbeda. Itu adalah homonim. Oke, untuk mengulang lagi, coba kita nyanyi lagi lagu homonim. Masih hafal nggak lagu homonim? Coba 1, 2, 3. Katanya sama, ejaannya sama, bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Katanya sama, ejaannya sama, bunyinya sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, semua sama, maknanya yang berbeda. Namanya homonim, semua sama, maknanya yang berbeda. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat-hebat. Yes. Oke. Bagus ya, udah hafal semua tentang homonim. Nah, ini pelajaran yang kita pelajari adalah tentang homonim. Nah, sebelumnya pembelajaran yang akan kita laksanakan selanjutnya nanti ada lagi, yaitu namanya homograf. Nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Untuk homonim masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti materinya kita selesai sampai di sini. Sekarang boleh alat tulisnya dibereskan. Boleh dirapihkan tasnya.
Sudah dibereskan? Oke, tadi kita hari ini demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Ibu harap apa yang tadi Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Lalu barangkali masih ada yang bingung, Ibu masih ada yang bingung gini-gini, nanti bisa ditanyakan lagi ke Ibu. Bisa besok atau yang lainnya. Tapi untuk hari ini Ibu ucapin terima kasih, udah hebat, udah pada paham semua tentang homonim. Udah mengerti, udah bisa bikin makranya, udah bisa bikin kalimatnya, itu berarti udah hebat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, tadi udah belajar tentang homonim. Ibu harap kalian di rumah nanti bisa mencari lagi kata homonim itu apa saja. Yang di luar dari yang tadi Ibu sebutkan. Karena homonim itu banyak. Yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi nanti diulik lagi homonimnya apa nih, terus diinget-inget lagi. Tadi nyanyi lagu tentang homonim juga hafal kan? Nah itu buat nanti kita, oh tahu nih homonim tuh ini. Jadi jangan sampai pembelajaran hari ini nanti akan Ibu tanyakan lagi di pembelajaran minggu depan. Ya, paham? Paham. Oke, kalau misalnya sudah paham, kita minggu depan belajar seperti biasa di jam yang sama. Ibu harap semuanya jaga kesehatan, ya. Jangan ada yang sakit, nggak boleh minum es, nggak boleh terlalu banyak makan makanan pedas atau gorengan, dan juga nggak boleh begadang. Supaya semuanya sehat. Oke, sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pesan nanti hati-hati di jalan. Jangan bergurau di jalan. Ingat, gak boleh bergurau di jalan. Dan langsung pulang ke rumah. Kalau mau main, kita pulang ke rumah dulu. Ya, biar gak dicariin sama orang tua. Paham? Jangan lupa nanti materi ini tetap dipelajari di rumah untuk kita evaluasi lagi di minggu depan. Paham? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Paham semua? Paham semua? Oke, bagus berarti kalau paham semua. Jadi mungkin itu saja yang dari Ibu. Mohon maaf. Sok sekarang duduk yang paling rapi yang boleh pulang. Oke, yang tengah dulu. Boleh pulang? Ayo, yang tengah. Hati-hati di jalan ya. Nanti jangan... Bisa tidak? Oke, yang kedua boleh pulang. Yang kedua yang boleh pulang yang sebelah sini.